Haleluya, haleluya, haleluya. Apa kabar adik-adik semua yang ada di rumah? Selamat kita beribadah kembali pada hari Minggu ini. Dan untuk ibadah online kali ini, kita akan siapkan hati kita untuk beribadah pada pagi hari ini. Gimana adik-adik semua di rumah? Sudah siap untuk memuji, memuliakan nama Tuhan? Dan sebelumnya, siapkan Alkitabnya dan kita akan berdoa. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur pada hari ini kami dapat beribadah online. Juga Engkau mau tolong berkatilah kami yang menyaksikan ibadah online pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan berkatilah kami semua yang menyaksikan di rumah kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Hai adik-adik semua, selamat hari Minggu, berjumpa lagi dengan kami. Kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Mari adik-adik pakai baju yang bagus, siapkan Alkitabnya, duduk yang manis. Kita mengangkat tangan pada Tuhan, kita mengatakan kebaikan Tuhan dan katakan Bapa, kami datang kepadamu, kami mau naikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Dengan serius ya, jangan bercanda. Dengan suara yang lantang kita katakan Bapa, aku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Mari angkat tangan kita, katakan pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Lebih sungguh lagi kita katakan Bapa-Ku datang padamu, menaikkan syukur kita. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Sekali katakan pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu Tuhan, atas kebaikan. Sekali lagi katakan atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Benar Tuhan, atas kebaikan-Mu. Haleluya. Amin. Mari adik-adik semuanya, kita bangkit berdiri, kita memberikan pujian yang terbaik. Kita mau katakan, kita mau daki gunung yang tinggi, karena di mana-mana Tuhan itu ada. Amin. Haleluya. Kita gerakkan tubuh kita mau menyenangkan hati Tuhan dengan pujian dan penyembahan kita. Amin. Sama-sama kita katakan, daki, 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 gunung yang tinggi turun, 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 lembah yang dalam, melintasi padang hijau yang telah membentang. Yesus besertaku di kanan kau ada.
daki-daki gunung yang tinggi. Turun, 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 turun lembah yang dalam, melintasi padang hijau yang telah membentang. Yesus bersama di kananku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di sukaku, di suka kau ada, di dukaku, kau ada, hanya engkaulah Yesus. Di kananku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atasnya mana ya? Di atas dan di bawah. Katakan kau ada, di sukaku, di suka kau ada, di dukaku, kau ada, hanya engkaulah Yesus, hanya engkaulah Yesusku, hanya engkaulah Yesus. Sekali lagi katakan hanya engkaulah, hanya engkaulah Yesusku. Belum capek kan? Kakak masih minta semua adik-adik bangkit berdiri, kita mau katakan setinggi-tingginya langit. Begitu besar cinta Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita katakan setinggi-tingginya langit, sedalamnya lautan. Kita akan telusuri karena Tuhan itu baik bagi kita. Amin, haleluya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesus. Seindah pelangi, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Mari kita loncat ya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segala. Sekali lagi, kakak mau lihat lebih semangat lagi. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Dari terbit matahari, amin, haleluya, amin. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji, angkat tanganmu adik-adik, dua-duanya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Angkat tanganmu, katakan puji Tuhan. Puji Tuhan, puji
biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan yang kita puji karena kebaikan Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Katakan, Tuhan, firman-Mu kudengar, kutanam di hatiku Tuhan, supaya firman-Mu bertumbuh lebat, ada dalam menjadi rema dalam hidup kita. Mari adik-adik, lipat tanganmu, nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Lebih sungguh lagi katakan, firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong lebih sungguh lagi katakan, firman Tuhan. Amin Tuhan Yesus. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku, Yesus tolong padaku, Yesus tolong padaku, Yesus tolong padaku, Yesus tolong padaku. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman itu bertumbuh dan kami siap mendengarkan hati kami. Kami buka hati kami selebar-lebarnya untuk Engkau tanami dengan benih-benih firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan adik-adik duduk dan persiapkan Alkitab dan kita fokus mendengar cerita firman Tuhan. Adik-adik, pagi hari ini kita mau dengar firman Tuhan. Kita siapkan hati kita siapkan Alkitab, dan saat ini kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu buat kasih setiamu dalam hidup kami. Kalau tadi kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan, kami percaya setiap pujian penyembahan kami sudah naik berbau harum di hadapan hadirat Tuhan. Dan hati Tuhan disenangkan pada pagi hari ini. Dan kami saat ini mau dengar firman Tuhan. Biar Engkau pakai akan setiap telinga kami, hati kami yang terbaik. Kami siapkan untuk dengar firman Tuhan saat pagi hari ini. Dan Kau pakai hamba-Mu yang akan membawa cerita kebenaran firman Tuhan. Dan saat ini kami siap dengar firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu, selamat kita beribadah sekolah Minggu. Puji Tuhan, Tuhan baik buat kita sehingga minggu ini kita kembali lagi mau mendengar firman Tuhan. Kakak akan bercerita tentang ketaatan. Ya, kenapa? Karena ketaatan adalah sesuatu syarat yang mutlak yang harus dimiliki oleh anak-anak Tuhan, oleh orang-orang percaya. Nah, itulah sebabnya cerita firman Tuhan pada minggu ini diambil di dalam Matius pasal 17 ayat 24 sampai dengan ayat 27. Nah, di situ diceritakan bagaimana Tuhan Yesus menyuruh salah satu muridnya, yaitu Petrus. Ya. Nah, apa yang disuruh Tuhan kepada Petrus sebenarnya adalah sesuatu yang janggal. Kenapa? Karena Petrus harus pergi ke satu danau, ya, yaitu Danau Galilea. Dan di Danau Galilea ini Petrus disuruh mancing. Memang Petrus punya latar belakang sebagai nelayan, ya. Tapi setelah Yesus panggil Petrus, bukan lagi seorang nelayan, tetapi dia adalah seorang pembawa
jiwa. Sekalipun Petrus berpengalaman di dalam penangkapan ikan, tapi untuk kali ini ya, bukan ikan yang dicari ya, tapi Petrus dan Yesus harus membayar pajak. Nah, apa sih itu pajak? Pajak adalah sesuatu yang harus kita berikan kepada pemerintah. Nah, pemerintah itu akan mempergunakan pajaknya untuk kebaikan masyarakat itu sendiri. Seperti contoh misalnya, kalau mau bangun jalan, jembatan, dan lain-lain, itu harus ada uangnya. Nah, uangnya itu adalah hasil dari pajak yang diambil oleh masyarakatnya. Nah, kita melihat di sini bagaimana Petrus sebagai murid Yesus, dia harus taat. Ya. Dia harus patuh dengan apa yang Yesus suruh. Ya, singkat cerita, Petrus melakukan sesuatu apa yang menjadi perintah Yesus, perintah gurunya untuk dia mancing di Danau Genesaret. Nah, Danau Genesaret ini adalah danau yang ada di Israel. Dan danau ini adalah sebuah danau yang di bawah permukaan laut. Jadi Danau Genesaret ini yang ada di Israel itu kurang lebih 211 meter di bawah permukaan laut. Berarti kalau kita di Jakarta itu ada yang namanya Ancol ya. Nah, Ancol dengan Jakarta kan nggak terlalu turun gitu loh. Air lautnya masih agak di bawah. Nah, Danau Genesaret ini ada di Israel dengan di bawah permukaan laut sekitar 211 meter. Jadi sangat jauh sekali dari permukaan laut. Nah, tapi walaupun demikian, kita belajar di sini bagaimana Petrus memiliki sebuah ketaatan, memiliki sebuah kepatuhan. Nah, inilah yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita sebagai orang yang percaya, supaya kita taat dan patuh. Nah, ada 3 hal dari ketaatan ya sebagai orang-orang percaya. Yang pertama, orang yang taat itu adalah orang yang selalu mengikuti kepatuhan. Artinya ada aturan yang berlaku, dia harus patuhi. Dia harus ikuti. Misalnya kalian di rumah, kalau mama, papa, kakak ya suruh kalian belajar, kalau kalian sebagai anak Tuhan yang patuh, pasti kalian lakukan. Ya. Nah, itulah salah satu bukti implementasi kebenaran firman Tuhan buat anak-anak sekolah minggu. Bagaimana Petrus pun harus patuh, taat kepada Yesus. Yang kedua, ya, dari ketaatan adalah kesetiaan. Ya, jadi orang yang patuh itu adalah orang yang setia, ya. Dia enggak miring-miring, ya. Kalau kita punya teman misalnya kan, dia baik kita pindah, dia baik tidak kita pindah. Bukan itu, tapi kita harus setia, ya. Kata setia ini kita harus selalu ngikutin terus apa yang Tuhan mau. Ya, tidak boleh tidak. Dan yang ketiga dari ketaatan itu adalah kesalehan. Nah, seperti kalian sebagai anak-anak Tuhan, ya, setiap minggu menunjukkan sebuah kesalehan di mana kalian harus ikut beribadah sekolah minggu. Ya. Nah, kenapa harus ikut ibadah sekolah minggu? Itu salah satu bukti bahwa kalian adalah orang yang taat, ya, orang yang selalu dengar-dengar apa yang Tuhan mau. Jadi kepatuhan, ketaatan, ya, kesetiaan dan kesalehan itu menjadi sebuah satu kesatuan dari orang yang taat. Nah, Tuhan minta kepada kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus taat, kita harus patuh, ya, dengan suara Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita sebagai anak Tuhan, ya, Tuhan gak inginkan kita sebagai orang yang suka melawan, orang yang suka berontak, orang yang suka membantah. Nah, Tuhan gak senang. Tapi Tuhan paling senang kepada anak-anak yang patuh. Baik patuh kepada orang tua,
patuh kepada para guru, ya, baik di sekolah, baik di sekolah minggu, kita harus patuhi, ya. Itulah salah satu bukti bahwa dia sebagai anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Nah, kakak tidak mau panjang-panjang, tapi kakak mau tutup ketaatan ini di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-12 ayat 13 di sini dikatakan bahwa akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena itu adalah kewajiban setiap orang. Ya, di dalam Pengkhotbah pasal 12 ayat 13, ya, dari segala sesuatu, ya, artinya segala keberadaan kehidupan kita selama Tuhan kasih kesempatan buat kita hidup, ya, kita harus takut kepada Allah. Dan yang kedua adalah berpegang pada perintah-perintahnya. Jadi yang pertama kita harus takut, yang kedua kita harus berpegang pada perintah-perintahnya, dan bagian yang terakhir di situ katakan karena itu adalah kewajiban. Kata wajib adalah sebuah keharusan yang tidak boleh dibantah, yang tidak boleh ditentang, yang tidak boleh dilawan. Kita harus takut sama Tuhan dan kita harus berpegang pada perintah-perintahnya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati buat kita anak-anak Tuhan yang betul-betul taat kepada kebenaran firman Tuhan. Karena orang yang taat adalah orang yang akan mengalami pertolongan dan mujizat Tuhan. Seperti apa yang diceritakan di dalam Matius pasal 17, bahwa Petrus mengalami mujizat. Apa mujizat yang Petrus dapat? Waktu dia disuruh Tuhan untuk mancing ikan, di dalam mulut ikan itu ada 4 dirham. Nah, 4 uang dirham ini diapain? Dikasih kepada pemerintah sebagai bukti bahwa Petrus, Yesus dan murid-muridnya dia patuh kepada aturan pemerintah yang ada. Kakak juga pengen supaya kalian semua anak-anak sekolah minggu harus taat dan patuh, ya. Nah, contoh dari kepatuhan ketaatan, kita harus saleh. Nah, di dalam kesalehan kita harus menjadi pelaku daripada firman Allah itu sendiri. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Kita berdoa untuk menutup firman Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, lewat kebenaran-Mu yang Tuhan beri buat kami di pagi hari ini. Ajar anak-anak kami Tuhan untuk menjadi anak-anak yang taat. Anak-anak yang melakukan segala kebenaran firman-Mu. Sehingga kami akan mengalami pertolongan dan mujizat Tuhan selalu terjadi dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Adik-adik semua, kita sudah mendengar firman Tuhan. Hari ini kita akan menghafal ayat Alkitab. Ayat hafalannya, Allahku akan memenuhi keperluanmu dalam Yesus. Sekali lagi ya. Allahku akan memenuhi keperluanmu dalam Yesus. Sekali lagi ya. Allahku akan memenuhi keperluanmu di dalam Yesus. Adik-adik sendiri ya. Tante akan mengulang dalam gerakannya. Haleluya. Bisa semua kan?
kita ulang dan kita pasti hafal semua. Selamat menghafal ayat Alkitab. Adik-adik, kita akan masuk ke sesi kreativitas. Nah, tadi kita sudah mendengar tentang firman Tuhan, tentang ketaatan. Hari ini kita akan lihat bahwa Tuhan juga menciptakan binatang-binatang dengan suaranya yang khas. Di mana mereka punya suara, mereka taat untuk menyanyi, memuji Tuhan berdasarkan suaranya. Nah, hari ini kita tes dulu. Suaranya kucing. Miau miau. Suaranya embek, kambing. Suaranya anjing. Gong gong gong. Suaranya ayam. Kukuruyuk. Suaranya sapi. Mo. Wah, luar biasa ya. Nah, hari ini kita mau nyanyi sebuah lagu dengan nada haleluya puji Tuhan, tapi pakai suara binatang. Mau dengar? Yuk, musik. Goyang, Kak. Siap ya, Kak? Miau 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 miau. Embe embe. Gong 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 gong. Kukuruyuk. Mo 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 mo. Mo 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 mo. Mo 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 mo. Miau 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 miau. Embe embe. Gong 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 gong. Kukuruyuk. Mo 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 mo. Miau miau. Mo 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 mo. Embe embe. Mo 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 mo. Kukur. Semuanya masing-masing suaranya. Miau 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 miau. Yang lain semua. Semua. Gimana adik-adik? Seneng kan mendengar berbagai jenis suara? Nah, adik-adik juga harus taat kepada Tuhan karena Tuhan memberikan suara kita yang terbaik. Kita harus memuji Tuhan dengan suara kita. Puji Tuhan. Amin. Halo adik-adik, masih ada kan? Tadi kita sudah memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, bahkan sudah mengikuti kan kreativitasnya dari kakak-kakak tadi yang cantik-cantik, yang manis-manis. Sekarang kakak punya challenge buat adik-adik semua. Kalau ikut kreativitas tadi pasti bisa deh. Challenge-nya apa? Ikutin tadi suara-suara yang dibawakan oleh kakak-kakak tadi. Ada berapa? Coba suara binatang tadi. Challenge-nya adik-adik bikin video tapi sendiri, bukan kayak kakak-kakak tadi. Rombongan, sekarang adik-adik sendiri dengan 5 suara binatang yang dimainkan oleh kakak-kakak tadi ya. Durasinya paling banyak 1 menit ya. Dan kalau sudah, challenge-nya itu nanti dikirim seperti minggu kemarin. Caranya ya, lewat FB, KD Pelnap atau IG. Nanti kakak-kakak yang ada di KD Pelnap akan menyaring siapa yang paling baik dari semua yang terbaik. 3 orang loh, 3 orang. 3 orang akan dapat hadiah ya. Supaya adik-adik tambah semangat. Seperti tema kita, generasi perkasa dalam iman. Adik-adik juga harus semangat, perkasa, seperti firman Tuhan tadi, ketaatan. Taat di dalam Tuhan, supaya Tuhan juga akan memberkati. Ditunggu challenge-nya, Tuhan memberkati. Adik-adik, kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Kita lipat tangan kita tutup mata kita mau mengucap syukur karena Tuhan sudah pimpin ibadah kita dari awal sampai pertengahannya. Bapa dalam surga, kembali kami datang di hadapan-Mu Tuhan.
Kami mengucap syukur buat ibadah kami hari ini. Terima kasih Tuhan buat puji-pujian yang begitu sangat memberkati kami. Biarlah lewat pujian ini Tuhan boleh disenangkan. Terima kasih buat pesan suara isi hati Tuhan yang kami dengar hari ini mengenai ketaatan Tuhan. Kami mau lebih taat lagi. Kami mau menjadi anak yang taat di hadapan Tuhan. Roh Kudus yang memampukan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan pada minggu depan kami boleh beribadah bersama-sama kembali Tuhan. Berkat-Mu Tuhan atas kehidupan kami dan seluruh keluarga kami, juga bagi bangsa dan negara kami. Kami mengucap syukur, kami kembalikan segala hormat, kemuliaan, kejayaan hanya bagi satu nama, yaitu nama Tuhan, Yesus Kristus. Mari adik-adik yang di rumah, arahkan hatimu, angkat tanganmu, terimalah berkat daripada Tuhan Yesus sendiri. Akuilah dia di dalam segala tingkah lakumu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri, maka Tuhan Yesus akan meluruskan setiap jalanmu. Bahkan Tuhan Yesus akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus akan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus akan memalingkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta rahmatnya daripada Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan pimpinan Roh Kudus, menyertai adik-adik semua, mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan adik-adik, selamat hari Minggu, sampai ketemu minggu depan di waktu yang sama, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Haleluya. Generasi perkasa, generasi perkasa, generasi perkasa dalam iman. Tak takut tantangan, tak takut rintangan. Bersama Yesus kita semua Pasti menang. generasi perkasa, generasi perkasa, generasi perkasa dalam iman. Tak takut tantangan, tak takut rintangan. Bersama Yesus kita semua Pasti menang. Kami semangat karena Yesus beserta. Kami kuat karena Yesus beserta. Kami lebih dari pemenang. Generasi perkasa dalam iman. Kami semangat karena Yesus beserta. Kami kuat karena Yesus beserta. Kami lebih dari pemenang. Generasi perkasa dalam iman. Yeah!